Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas light novel Shinka no Mi volume 3 part 2. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada pengucapan yang salah, karena kita ini manusia, tentu saja pasti kita pernah melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini biar saya semangat buat konten. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Seiichi sangat bingung ketika dia melihat keledai di depannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Berkat pengorbanan Osan yang menjelaskan dengan jelas situasinya, Seiichi sekarang tahu betapa menakutkannya keledai ini. Mendengar suara keledai, Seiichi secara refleks tertarik padanya. Keledai itu bertanya, "Siapa kamu?" dan Seiichi menjawabnya. Saat Seiichi memasuki kandang, keledai menendang dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika Seiichi memutar tubuhnya untuk menghindar, keledai itu bergumam tak berdaya. Sambil menatap dengan mata setengah terbuka, ia mencoba menendang lagi. Nah, Seiichi kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan Saria. Seiichi juga diserang secara sepihak, dan kemudian keledai bergumam dengan suara lemah, "Aku menyerah." Dengan lembut, Seiichi membawa keledai itu ke tanah. Keledai itu bangkit berdiri dan mendekat. Tiba-tiba, sikap keledai berubah menjadi 180 derajat dan membuat Seiichi bingung. Sementara Seiichi tidak bisa memahami situasi saat ini. Keledai melanjutkan, "Dari sejak keledai itu dilahirkan, ibunya mengajarinya bahwa selain makhluk yang telah kamu akui, kamu tidak boleh disentuh. Selain itu, jika seseorang pantas kamu layani dia dengan semua yang kamu miliki." Seperti itu, keledai itu tiba-tiba pada suatu kesimpulan. Keledai itu ingin Seiichi menjadi tuannya. Seiichi pun memutuskan untuk membelinya. Nama keledai itu Rurune. Seiichi memberitahu Osan bahwa dia akan membeli Rurune. Ketika Osan yang tidak valid mengoceh omong kosong, Rurune diam-diam mendekati Osan. Osan mendapat kembali kewarasannya setelah ditendang oleh Rurune. Seiichi mengatakan kepadanya lagi bahwa dia akan membeli keledai itu. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Saat Seiichi membelai lehernya, Rurune mencondongkan tubuhnya ke arah Seiichi seolah dia merasa sangat baik. Osan bahkan lebih terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Ketika Seiichi menanyakan harganya secara mengejutkan, karena keledai ini sangat liar sehingga tidak ada yang membelinya. Harganya murah, 10 koin emas. Dan kemudian ketika semuanya selesai, Seiichi membayar Osan 10 koin emas. Saat Osan tersenyum ketika Seiichi pergi, Seiichi mengucapkan selamat tinggal padanya dan berjalan di sekitar kota sambil menarik Rurune. Membawa Rurune, mereka berjalan melewati kota. Saat Seiichi sedang berpikir dengan optimis, Rurune tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jika Rurune tidak bertemu Seiichi, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di kandang itu. Hewan seperti Rurune dan kuda naga, manusia, tidak dapat memahami bahasa mereka. Mempertimbangkan dengan cara itu, di mana hewan dari jenis yang sama berbicara secara normal satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki bahasa yang unik. Lalu, Seiichi bertanya-tanya makna macam apa yang tercakup dalam nama Saria dan Rurune dalam bahasa mereka. Sementara Seiichi memberikan hal itu, tiba-tiba Rurune berkata dengan bangga. Nama Rurune berasal dari pahlawan keledai, Rurunerion, atau begitulah kata ibunya Rurune. Sementara Seiichi memberikan hal yang tidak penting saat berjalan. Seiichi melihat-lihat jalan, dan ada bau harum di toko-toko yang membuat perut Seiichi keroncong. Seiichi pergi ke warung terdekat dan membeli 2 bakudan. Setelah selesai memakannya, Seiichi puas.
Sepertinya entah bagaimana Rurune menyukai bakudan ini. Lebih dari itu, demi Rurune, Seichi pergi membeli bakudan lagi. Nafsu makan Rurune luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka menatap Seichi dan Rurune dengan mata yang aneh. Saat Seichi merekatnya sambil berjalan, tiba-tiba sepasang wanita dan pria muncul. Seichi tidak ingat laki-laki itu, tetapi untuk perempuan itu, dia ingat dengan jelas. Ya, lukisan yang Seichi beli di kota ini berasal dari wanita ini. Seichi meninggalkan Rurune di tengah jalan dan menuju ke garis itu begitu saja. Ketika Seichi semakin dekat dengan garis itu, Seichi bisa mendengar isi pembicaraan mereka. Seichi berpikir begitu naluriah. Orang-orang di sekitar mereka menebak bahwa pertengkaran mungkin tidak akan selesai. Mereka semua juga khawatir. Ketika Seichi yang bingung tentang percakapan mereka semakin dekat, gadis itu memperhatikan Seichi. Melihat dari dekat, pria itu memiliki kemewahan berlebihan dengan rambut keriting kecil dan mata coklat. Dari segi usia, dia mungkin sedikit lebih muda dari Seichi. Setelah analisis seperti itu, gadis itu berlari ke arah Seichi. Setelah Seichi berbicara dengan gadis itu, bocah itu berbicara. Pria itu mendengarkan pembicaraan Seichi, dan pria itu bertanya kepada Seichi yang telah membeli lukisan gadis itu. Dengan jawaban Seichi, mata bocah itu melebar. Clay yang memperkenalkan dirinya dengan pose aneh, dan Mei yang membungkuk sopan menunjukkan beberapa makna yang berbeda. Clay dengan paksa memberi Seichi sebuah lukisan. Dengan enggan, Seichi menerima lukisan itu. Melihat apa yang dilukis di sana, Seichi menjadi terdiam. Lukisan yang Seichi terima dari Clay hanyalah sebuah segitiga yang digambar di atas kanvas besar. Tidak ada warna sama sekali, hanya sebuah segitiga. Ketika Mei mengintip lukisan yang Seichi terima, wajahnya sempit. Seichi merasa seperti telah melihat gaya lukisan ini di suatu tempat. Ketika membeli lukisan di alun-alun, itu adalah seni yang dijual di alun-alun yang tidak benar-benar berubah. Selama itu juga, Seichi tidak bisa mengerti apa yang tergambar di situ. Mei yang ada di samping Seichi dilanda kebenaran yang kejam, seolah-olah dia mendengar gumam Mei. Clay tiba-tiba mengajukan pertanyaan, menimbang dari titik di mana dia memiliki pengalaman menggambar selama 1 tahun. Seichi pikir itu benar-benar luar biasa. Tapi mendengar kata-kata Mei, Clay mulai tertawa keras. Clay tiba-tiba memberi Seichi kuas dan selembar kertas. Clay menyuruh Seichi untuk melukis. Meskipun Seichi melukis, Seichi hanya sedikit mengubah seni Clay dan hanya melukis persegi. Clay yang menerima lukisan itu dari Seichi memandanginya dengan ekspresi serius. Di belakangnya, Mei mengintip dan setelah mengonfirmasi persegi yang digambar di atas kertas, dia mengerutkan kening. Meskipun ini adalah seni lukis setengah hati, Seichi tidak berharap itu akan dievaluasi sejauh ini. Karena alasan ini, itu terlalu memalukan buat Seichi. Mei yang sepertinya tidak tahu kata-kata yang dibicarakan Clay memiringkan kepalanya dengan bingung seperti Seichi. Ketika mereka berdua melakukan itu, Clay yang melihat ekspresi keduanya menjadi terkejut. Ada perlombaan Royal Capital Cup yang diadakan di Royal Capital kali ini. Setelah perlombaan, lukisan itu akan dipamerkan. Dan ini adalah kompetisi seni terbesar di kerajaan Edinburgh. Karya seni dipamerkan di kerajaan Edinburgh. Misalkan kamu memenangkan kompetisi, itu akan memiliki pengaruh besar dan kamu akan terkenal di seluruh dunia sebagai artis terkenal. Kompetisi ini adalah tempat di mana di seluruh dunia hanya seniman-seniman cerdik yang akan berkumpul dan menghadirinya. Jika seorang ingin menjadi seorang seniman, itu adalah mimpi untuk mencoba berpartisipasi di dalamnya sekali saja. Seichi tampaknya bukan seorang seniman, sehingga mungkin itu adalah percakapan yang tidak terkait dengannya.
Ketika Mei dan Seichi dengan lemah hati memberitahu bahwa mereka berdua tidak tahu. Dengan satu anggukan, Clay menjelaskannya. Adriana juga seseorang yang memiliki kesan yang sama, tetapi Clay adalah anak yang baik. Namun, sebagai seorang bangsawan, ia memiliki citra di mana ia akan memandang rendah orang lain tanpa syarat. Clay mulai menjelaskan tentang hadiah yang didapat dari Royal Capital Cup. Dari tempat ke-10 ke tempat ke-6 akan ada obat-obatan pemulihan yang unggul, Elixir of Life, yang memulihkan kekuatan sihir dan menyembuhkan luka-luka yang diperlukan untuk para petualang. Jika kamu ingin membelinya, mereka membutuhkan sejumlah uang. Adapun hadiah tempat ke-5, sepertinya kamu akan menerima ikan pantom besar, Bahamut. Seichi yang menganggap enteng pacuan kuda dikejutkan oleh tingkat hadiah yang didapatkan seorang dalam perlombaan. Setelah itu, Mei yang juga terkejut mengajukan keraguannya kepada Clay. Tiba-tiba menyadari bahwa Seichi khawatir tentang hal-hal sepele. Clay memejamkan mata seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu dan berkata, Clay pernah mencicipi Bahamut sekali saja. Letaknya di puncak seni rupa. Jujur saja, Clay belum pernah mencicipi ikan yang rasanya lebih enak dari Bahamut. Rurune yang ditinggal di sana sampai sekarang mendekati ketika Seichi tidak menyadarinya. Mei yang adalah baseman tampaknya memiliki minat pada Rurune dan mendekatinya untuk membelai dia. Pada awalnya, Seichi khawatir jika dia akan ditendang seperti Baruzasu di kota monster. Tapi sepertinya perempuan baik-baik saja. Rurune ingin memakan Bahamut. Seichi akan mencoba berpartisipasi di dalamnya. Karena itu, fakta bahwa Seichi juga memiliki minat pada Bahamut. Clay bisa mengerti Seichi tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni dan berpartisipasi di Royal Capital Cup. Clay menanyakan apakah Mei akan ikut. Mei yang diinterogasi oleh Clay menjawab dengan sedih atau kurang percaya diri. Bahkan setelah menerima kata-kata penghibur dari Clay, ekspresi Mei menjadi gelap. Melihat Mei yang sedang menatap ke bawah, Clay menghela nafas sambil terkagum-kagum dengan kata-kata Clay. Seichi bertanya pada Mei yang putus asa. Meskipun Seichi tidak yakin bagaimana Mei melihat seninya sendiri, Seichi sangat menyukainya. Karena itu, Seichi membelinya juga. Seichi percaya semakin diakui juga baik-baik saja. Karena itu, jika Mei memiliki kesempatan seperti itu, Seichi mengatakan kepada Mei mengapa tidak mencoba menentangnya sekali. Atas pertanyaan Seichi, Mei mengangguk kecil. Seichi sudah memikirkannya juga saat membeli seni. Tapi dia adalah gadis yang pemalu. Karena itu kepribadiannya, Seichi kira itu akan berakhir seperti itu. Mei yang didorong ke depan oleh Clay dan kata-kata Seichi menggantungkan kepalanya karena malu untuk sementara waktu. Tetapi tak lama kemudian dia menunjukkan tatapan tegas. Mei tidak yakin di mana dia berdiri sekarang, tapi Mei akan mencoba menentangnya. Clay dan Mei akan saling bersaing sebagai seniman akan membawa satu sama lain ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan pengaturan Bahamut, ikan kelezatan yang belum dirasakan Rurune sebagai tujuan. Setelah ini, baik Clay dan Mei akan melukis lukisan untuk kompetisi. Seichi mengirim mereka berdua pergi masing-masing dan kembali ke toko monster dan melakukan registrasi untuk Royal Cup. Kemarin, setelah berpisah dari Mei dan Clay, Seichi pulang dan memperkenalkan Rurune pada Saria dan Al. Setelah itu, ketika Seichi memberitahu mereka tentang dia akan berpartisipasi dalam Royal Cup hari ini, mereka terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera mendukung. Meski begitu, Al mengatakan bahwa mereka akan mendukung di kursi penonton.
Rurune memang mengatakan bahwa dia yakin kecepatan cukup cepat untuk menang, tetapi Seiji merasakan firasat buruk. Sambil melihat kuda-kuda lain, Seiji pergi ke tempat Rurune. Setelah menyadari bahwa Seiji sedang mendekatinya, meskipun keledai, dia menyaksikan Seiji dengan wajah gagah tanpa tujuan. Sebelum perlombaan dimulai, hadiah 4 peringkat lainnya akan diumumkan kepada publik. Ketika Seiji dan Rurune sampai di gerbang, para petualang yang berpartisipasi yang menarik berbagai jenis kuda berkumpul di sana. Ketika Seiji berbalik, Clay yang mengenakan pakaian mewah dan Mei yang mengenakan blus dan rok panjang mendekati ke arah Seiji dan Rurune. Jalannya Royal Capital Cup adalah berkeliling tembok kastil. Namun, tembok kastil kota Tervel sangat panjang. Al dan Sari yang menonton dari kursi penonton. Ketika Seiji mencoba meramalkan berbagai hal, tatapan kosong muncul di wajah Clay. Mereka mungkin akan menonton menggunakan proyeksi sihir, tapi Clay tidak yakin. Ketika Seiji secara refleks gagap mengajukan pertanyaan, kali ini Mei yang menjawab. Proyektor sihir yang disebut adalah salah satu alat sihir yang digunakan banyak kamera sihir yang melayang di udara dan memproyeksikan gambar yang diambil ke udara. Ini adalah objek yang memungkinkan orang jauh dari tempat itu untuk melihat pemandangan itu sendiri. Sumber kekuatan sihir yang diperlukan untuk proyektor ini disediakan oleh penyihir kekaisaran. Untuk sementara, tempat pengamatan sedang dibangun. Pada dasarnya di mana saja di ibu kota akan dapat melihat gambar yang diproyeksikan. Oleh karena itu, masing-masing tempat akan dapat melihat balapan. Clay dan Mei berencana untuk hadir di tribun, menonton perlombaan dan mendukung Seiji. Mendengar penjelasan Mei, Seiji mengerti. Seiji menarik Rune dan menuju ke titik awal antusiasme yang bagus. Agar tidak kehilangan antusiasme itu, hadiah tahun ini sangat luar biasa. Selain itu, hadiah pertama tahun ini adalah barang unik yang akan diberikan untuk pertama kalinya. Mendengar kata-kata itu, Rune bereaksi dan memberikan lehernya dengan heran. Dari hadiah keempat adalah diperoleh oleh pemimpin Valkyrie, Resu, di dungeon. Senjata kelas legendaris, Sia Splitter. Alasan mereka membuat ini menjadi salah satu hadiah hanyalah karena fakta bahwa mereka para kesatria tidak memiliki pengguna X sama sekali. Selanjutnya adalah hadiah ketiga. Hadiah ketiga adalah serupa juga, armor keras legendaris yang Reus dapatkan dari dungeon, Gantel Haja. Alasan bahwa ini menjadi hadiah masih sama dengan hadiah keempat, Spear Splitter. Hadiah kedua adalah pemimpin mereka, penampilan Resu di foto yang berharga. Seiji tidak terkejut bahwa para lelaki itu heboh, tetapi juga para wanita itu mendambakan gambar itu. Mata semua orang memerah dan pembawa acara itu melanjutkan pengumuman untuk hadiah sang juara. Hadiah pertama yang paling bersinar adalah hak untuk menghabiskan 1 hari bersama mereka kesatria Valkyrie. Para peserta yang terdiam sesaat berteriak keras dengan voltase tinggi. Pembawa acara yang tampaknya sangat terhibur dengan tontonan itu tersenyum dan mulai menjelaskan, meskipun itu aturan, tidak ada satu aturan pun yang sulit. Ngomong-ngomong, kalian hanya perlu berlari mengitari tombak Royal Capital Tervel sekali, namun mengganggu yang lain, melakukan tindakan berbahaya yang jelas, atau melakukan tindakan busuk akan segera didiskualifikasi. Dengan kata lain, jika mereka menginginkan sesuatu, lakukan dengan adil dan jujur. Selain itu, para peserta untuk Royal Capital Cup yang asli sebagai besar adalah petualang.
orang normal tidak dapat bergabung. Seseorang tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri hanya dengan melihat balapan. Karena itu, mulai saat ini dan seterusnya, bertaruh pada peserta mana yang akan mendapatkan kemenangan keseluruhan balap kuda. Balap kuda akan dimulai. Dengan ini, orang normal tidak akan hanya bersenang-senang. Jika mereka memiliki keberuntungan besar, mereka akan mendapat menikmati lebih banyak di kompetisi juga. Tentang uang yang dipertaruhkan, sehingga kami dapat menghindari kebangkrutan. Mereka akan membatasi taruhan hingga maksimum 10G semua orang, dan ini adalah peserta untuk Royal Capital Cup. Seperti yang diharapkan, yang paling populer adalah kuda yang tercepat bahkan di antara kuda-kuda, Shooting Star Horse, Meteor Horse, dan Mikhail Death Rider. Mikhail adalah pemenang sebelumnya dari Royal Capital Cup dan berhak untuk mengatakan bahwa ia adalah penantang utama untuk juara umum. Ketika Seiji tiba-tiba melihat di sekelilingnya peserta lain menatap dengan lesu. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan di part selanjutnya, dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat kontennya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah pengucapan, karena kita ini manusia. Tentu saja pasti kita pernah melakukan kesalahan. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Ketika